Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami PJUK. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai bagaimana untuk membuat media komik sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas kita ya. Di sini ya merupakan contoh produk komik yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, dalam hal ini merupakan pembelajaran penjas ya. Nah, nanti pada video kali ini kami akan memberikan tutorial dengan lengkap mulai dari bagaimana membuat, kemudian mempublish dan hingga menggunakan komik itu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kami memulai silahkan Bapak Ibu bisa subscribe channel ini dulu agar Bapak Ibu terus mendapatkan update terkini dari kami. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai. Untuk aplikasi yang digunakan ya adalah menggunakan aplikasi Comic Live ini ya Bapak Ibu. Comic Live. Nah aplikasi ini nanti bisa diunduh melalui link yang kami sematkan pada deskripsi video ini ya. Bapak Ibu bisa mengakses juga di www.comiclive.com. Nanti di sana akan diarahkan untuk mendownload aplikasi ini. Gitu ya. Kemudian langkah pertama yang harus Bapak Ibu siapkan ya, yakni membuat storyline atau alur cerita dari komik yang akan Bapak Ibu buat nantinya ya. Jika Bapak Ibu mungkin punya sebuah ide atau mungkin materi dan ingin dibawakan ya dengan model komik ya, dan ini sangat cocok sekali apalagi sekarang gencar-gencarnya kita menggaungkan literasi ya, mulai dari sekolah ya hingga ke lingkungan masyarakat ya. Baik Bapak Ibu, kita membuat storyline dulu ya. Seperti ini ya, mulai dari judul, topiknya Bapak Ibu tetapkan dulu ya. Dalam hal ini kami membuat pentingnya pemanasan pada olahraga ya. Kemudian target membaca tetapkan, dalam hal ini adalah kelas 5. Lalu tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan hal yang terpenting dalam pembuatan komik ini ya. Jadi biar tidak mengambang kemana-mana, tujuannya harus ditetapkan ya. Di sini menjelaskan bagaimana pentingnya pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Kemudian yang berikut Bapak Ibu tentukan tokoh ya. Di sini kami buat tokoh, beberapa nama siswa dan anak-anak kelas 5. Kemudian Bapak Ibu bisa memulai membuat kerangka atau sinopsis mengenai komik yang Bapak Ibu buat nanti ya. Nah, sinopsis ini kurang lebih cerita ringkas ya, sebelum nanti dikembangkan pada tabel yang mengupas lebih dalam lagi ya. Oke, kita mulai ya. Di sini setelah Bapak Ibu selesai membuat sinopsis deskripsi ya, di sini kami buat contoh ya. Suatu hari di kelas 5 maksud jadwal pembelajaran PJUK, karena guru sedang ada rapat penting maka diberi sebuah tugas ya, dan seterusnya ya hingga ending dari cerita ya itu sendiri. Nah di sini endingnya anak-anak badannya merasa pegal-pegal karena tidak melaksanakan pemanasan sebelum berolahraga ya, seperti itu. Lalu berikutnya ya, kita buat tabel seperti ini, mulai dari panel, kemudian storyline ya, alur cerita, kemudian tokoh, kemudian aset visual ya, gambar atau foto yang bisa Bapak Ibu gunakan, kemudian keterangan atau narasi ya,
Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, narasi jadi semacam pengantar atau sebuah kalimat yang bisa menjelaskan kondisi di mana lingkungan itu atau pembicaraan itu berlangsung ya. Baik, panel slide ini maksudnya adalah tampilan di sini ya. Ini kotak pertama ini adalah panel slide 1, kemudian panel slide 2, slide 3 dan slide 4 ya. Dan seterusnya. Di komik ini kami sudah membuat ada 2 halaman ya. Halaman itu kalau dibagikan pada anak-anak itu, apalagi anak-anak SD, itu sangatlah senang ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Panel slide 1 ya, buat alur cerita ya. Pada kesempatan ini saya buat hari ini adalah pelajaran juga. Tokoh karakternya adalah anak-anak siswa kelas 5. Kemudian dialognya bisa dibuat ya, kata-kata seperti pada komik ini ya. Suatu pagi yang cerah, kelas 5 sudah siap untuk pembelajaran di jam pertama mereka, yaitu nah, kemudian aset visual, foto-foto anak sedang di kelas ya. Anak-anak sedang di kelas. Lalu tipe pengambilan gambar ya dari samping ya. Jadi pengambilan gambar di foto ya dari samping. Kami sampaikan pula bahwa gambar di sini ya, Bapak Ibu tidak perlu mendesain, membuat atau menggambar ya. Bapak Ibu bisa menggunakan foto kamera dari Bapak Ibu. Nanti ada menu yang bisa digunakan untuk membuat gambar ini seperti sketsa atau seperti kartun seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan foto dari kamera saja ya. Lanjut, dan keterangan ya, keterangan ini sebagai tambahan ya. Kemudian di slide kedua ya, slide kedua di sini ya. Guru memberikan tugas karena sedang ada rapat ya, jadi ceritanya guru masuk kelas. Kemudian dialog guru, pagi anak-anak hari ini Pak Guru ada rapat ya. Jadi anak-anak mengerjakan tugas ini dulu ya, yang sudah nanti boleh main bola. Murid menjawab siap Pak. Nah, kemudian ada aset visual ya, foto anak-anak sedang di kelas ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kemudian panel slide ketiga ada salah satu siswa yang telah selesai mengerjakan tugas ya. Kemudian ada dialognya. Kemudian panel slide 4 ada salah seorang siswa yang kemudian mengajak teman-temannya untuk bermain bola ya. Dan dialognya ini ada satu anak mengajak untuk bermain bola bersama. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan sesuai dengan materi atau konsep yang Bapak Ibu rencanakan, hingga akhirnya di ending ya, ending storyline ya. Ini panel 17 tutup ya, kemudian menunjukkan ending atau akhir dari cerita sebuah komik itu ya. Seperti ini ending ya. Lalu kita mulai saja. Setelah Bapak Ibu membuat storyline atau draft skenario mengenai komik yang akan Bapak Ibu buat ya, kita buka aplikasinya ya, Komik Live. Baik Bapak Ibu, aplikasi telah terbuka ya. Ini tampilan awal, kita diarahkan untuk memilih template ya. Bapak Ibu bisa memilih template yang ada di sini, ada cukup banyak ya. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuai kehendak hati yang atau sesuai konsep yang cocok untuk ceritanya nanti ya.
pada kesempatan ini saya akan memilih retro ya. Klik, kemudian choose untuk pilih, klik. Baik, sudah terbuka aplikasinya ya, kurang lebih seperti ini Ibu aplikasinya ya. Mulai dari menu seperti ini, file, edit, view, insert, format, arrange, window, dan help ya. Secara menu di sini sudah tersurat Bapak Ibu bisa mengeksplor nantinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana untuk membuat storyline yang sudah Bapak Ibu buat ini ya, menjadi sebuah komik di aplikasi ini ya. Oke, saya ingin sampaikan dulu menu-menu penting di sini yang wajib Bapak Ibu ketahui. Yang pertama di sini ya, ini merupakan preview atau tampilan dari komik Bapak Ibu nanti ya. Nah, ini bisa dikecil dan besarkan di sini yang pojok kiri ini. Klik saja, bisa 50% ya, ini ya. Kemudian dibilahkan sini ada panel layoutnya ya, jadi bisa memilih layoutnya seperti apa. Apakah seperti awal ini, kemudian halaman kedua seperti ini ya, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini ada album atau pilihan gambar ya, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan, misal gambarnya sudah ditaruh satu folder ya, jadi bisa langsung dipilih. Nah, di sini oke, di sini sudah tampil beberapa gambar dalam folder ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misal mau mencari filenya bisa dipilih di explore sini, atau mungkin gambarnya sudah ada di foto ya, bisa dicari ya. Kebetulan di sini kosong foto, saya cari di explore, kemudian cari di folder komputer ya, dan cari di sini, cari kasnya ya. Oke, gambarnya di sini ya sudah saya siapkan seperti ini ya Ibu. Lalu kita langsung mainkan saja, kita edit judulnya di sini. Kita seperti mengedit word art atau textbook pada Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint ya Ibu. Double klik, kemudian isikan dulu. Ya, kita buat judulnya di sini, pentingnya pemanasan. Setelah itu oke, enter. Jika terlalu besar, Bapak bisa kecilkan di sini ya, smaller. Oke, kemudian bisa diedit, disesuaikan ya, biar nampak jelas. Saya besar lagi 75. Ini tinggal digeser ya, sesuaikan ya, seperti ini ya, kurang miring lagi. Oke, kemudian kalimat berikutnya saya copy paste, tinggal edit. Oke, nah sudah jadi Bapak Ibu judulnya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengganti titelnya ini menggunakan beberapa font di sini ya, tinggal disesuaikan. Lalu ya, selanjutnya setelah judul selesai, kita masukkan gambar ya, di kotak di sini. Cara memasukkannya bagaimana? Tinggal kita klik, tahan, tarik ke sini ya, lalu kita bisa besar, kecilkan, double klik di gambar, bisa kecilkan, geser. Oke, kemudian isi di teks ini, double klik, copy pastekan draft atau dari storyline Bapak Ibu ya di sini.
copy atau mungkin teks dialog ini ya disesuaikan. Paste. Ya, oke, sudah jadi Bapak Ibu. Kita besarkan. Kita klik dulu di luar, baru klik besarkan. Kita geser, sesuaikan ya besar kecilnya. Oke, sudah jadi. Lalu kita juga bisa ganti fontnya di sini. Nah, sesuai font yang Bapak Ibu inginkan, misal Roman atau misal yang lain, misalnya terlalu kecil. Seperti ini ya. Sini yang untuk panel slide 1, yang berikut kita masukkan panel slide 2 di sini ya. Kita klik gambar ya. Tapi ingat-ingat ceritanya ya. Ceritanya panel slide ini guru masuk ke kelas ya. Kita kembali. Tadi ini gambarnya, tarik, tahan, lepas. Ya, oke. Kita geser. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik di luar ya, biar ini masuk. Maka kemudian kita klik tulisan di sini, kita geser sini, nah, atau geser di bawah sini untuk di tulisan. Lalu ini panahnya kenapa keluar? Untuk memindahnya kita cukup klik dan arahkan ke atas. Ya, seperti ini. Lalu ketikkan kata-katanya di sini. Nah, ini ya. Paste. Kita ganti fontnya jadi cari yang bagus ya, misalkan ini ya, terlalu kecil tadi. Oke, kalau terlalu kecil kita bisa besarkan ya, klik di luar dulu seperti ini, besarkan ya. Disesuaikan dengan kondisi atau gambar yang tersedia. Share ya, ya seperti ini. Lalu ada lagi dialog di sini ya, anak-anak menjawab siap Pak. Oke, lalu untuk menambahkannya bagaimana? Bapak tinggal kita pilih ini ya, kita klik ya. Nah, langsung muncul ya, setelah kita klik langsung muncul. Nah, saya ulang, undo ya. Saya ulang, saya hapus dulu ya. Klik di sini ya, akan muncul. Lalu ketikkan di sini tadi kata-katanya siap pakai. Nah, setelah itu klik dulu di luar, klik kembali, tarik ke sini, kemudian arahkan panah ini ke salah satu siswa. Nah, misalkan di sini ya. Ya, seperti ini jadi. Lalu masuk ke panel slide ketiga ya. Ada anak yang mengatakan, wah akhirnya selesai juga nih. Kita copy dulu sekalian ini, lalu kembali ke sini, kita cari gambarnya yang ini misalnya, lepas, oke. Nah, ini kalau tidak pakai bisa kita delete. Lalu yang di sini teksnya tadi. Nah, untuk masuk teks double klik ya, biar bisa diedit. Jika Bapak Ibu mau mengetik manual bisa, mau Ctrl V juga bisa. Paste. Terserah Bapak Ibu nyamannya mau ketik manual atau mau diketik atau paste.
tarik. Ya, ini ya, ini kasih besar sedikit. Nah, hurufnya ya gini. Oke, Bapak Ibu. Yang berikut ya. Di sini ada keterangan 30 pengungsian ya, lupa. Kita tambahkan lagi di sini untuk ini ya. Klik tahan ya. Itu Ctrl V, masih besar lagi. Ya, sudah jadi bisa di bawah sini ya, nampaknya kurang besar lagi ya. Oke, selanjutnya di final slide keempat ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini ada salah satu anak mengajak temannya untuk bermain bola. Saya copy, itu kembali gambarnya di sini ya. Ini kemudian ini teks ini karena tidak dipakai maka saya delete. Lalu kita tarik balon ini, tarik tahan atau bisa klik, nanti langsung muncul ya. Oke ya, kemudian pastekan tulisan, kemudian dulu di luar, klik lagi, arahkan panah ini ke salah satu anak. Oke, lalu ada dialog lagi. Ayo, dan teman-temannya menjawab ayo ya. Tapi dan ini tarik lagi di bawah, bisa Ctrl V, besarkan di sana. Oke ya, bisa. Oke ya, jika Bapak Ibu mungkin ketika mengedit di sini kemudian ingin memindahkan balon atau balok tulisan ini kok tidak bisa ya, klik dulu di luar ya, di luar area ini, klik di sini. Nah, baru nanti klik ulang. Nah, baru bisa dipindah seperti itu ya. Nah, ini kita sudah jadi untuk satu lembar Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan sesuai dengan kreativitas dan pengembangan konsep Bapak Ibu. Namun sebaiknya saya sarankan untuk pertama silahkan bisa meniru persis dulu pada konsep ini ya. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Biasanya nanti kalau langsung mencoba mengembangkan nanti agak kesulitan. Jadi sebaiknya tiru dulu ya, pakai model ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Gitu. Misal ini kita sudah selesai ya. Nah, ini saya kasih contoh satu lembar saja. Kemudian kita mau mengekspor hasilnya ya, membuat hasil komik ini dalam bentuk file, mungkin PDF atau gambar ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal kita pilih menu ekspor di sini, klik ya, lalu Bapak Ibu bisa pilih PDF, image, yaitu JPS, JPZ ya. Nah, di sini saya pilih PDF ya. Kemudian image limit ini tergantung Bapak Ibu yang kehendaki semakin tinggi maka semakin besar atau semakin jelas gambarnya ya. Jika semakin jelas maka semakin besar ukurannya atau ukuran MB-nya ya. Ini saya pakai yang kecil saja biar cepat ya. Kemudian halaman bisa dipilih all semua atau dari halaman berapa ke berapa. Berhubung ini hanya satu halaman maka hanya
satu ya. Seperti itu. Setelah itu kita next. Ya, selanjutnya kita diarahkan di File Explorer untuk menempatkan hasil proyek kita di mana ya. Misal saya taruh di dokumennya, lalu saya kasih nama proyek komik misalnya. Kemudian saya save, klik. Proses penyimpanan ya sepertinya sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa melihat file itu di File Explorer ya, atau di folder yang telah kita pilih tadi ya. Dalam hal ini kita pilih tadi di dokumen, klik. Nah, lalu pilih proyek komik ya. Proyek komik mana? Oh, proyek komik. Oh, ini di sini ya. Oke, ini dalam bentuk PDF ya sebenarnya. Hanya di sini PDF saya sedang saya uninstall ya. Maka di sini langsung muncul Chrome. Ini tidak masalah. Jika Bapak Ibu di laptopnya terdapat aplikasi membaca PDF, maka nanti akan terdeteksi PDF. Sekarang kita buka. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Lalu bagaimana caranya untuk merubah file seperti gambar ya, foto menjadi seperti gambar di sini? Caranya mudah. Tinggal kita kembali ke menu tadi dan pilih gambar, klik di gambar, double klik ya. Ya, klik. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih menu filter di sini ya. Di bawah tulisan feed ini ada gambar hewan di sini. Silahkan klik panahnya. Nah, nanti ada muncul filternya. Silahkan pilih di sini sesuai yang diinginkan. Misal saya pilih ini ya. Klik. Ya, sudah berubah. Lalu sama gambar ini double klik juga. Ya, lalu pilih lagi. Bisa ini. Oke. Terus ini juga. Oke. Ini. Lalu ini juga. Pilih ini. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, demikian. Setelah itu bisa ekspor lagi ya. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Setelah dalam bentuk file ini kita bisa cetak, atau mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan sistem digital, bisa dibagikan file ini, dikirimkan ke media yang digunakan ya. Misal lab, komputer ya, dikirimkan ke desktop ya. Atau jika menggunakan smartphone tinggal dibagikan, atau jika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh bisa dibagi di classroom ya, atau dikirim via media sosial seperti WA ya. Seperti itu Bapak Ibu cara membuat komik pembelajaran ya, untuk media pendukung kita dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe ini agar Bapak Ibu terus mendapatkan update terkini dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, karena kami akan terus menyajikan konten-konten yang tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.